Yang nggak berkepentingan silakan di ini ya, di mute. Kita doa dulu, berdoa dimulai. Silakan. Oke, teman-teman, kita mulai langsung ya nanti untuk fotonya di sesi terakhir. Semoga Karima masih on nanti terakhirnya. Hari ini kita masuk ke pertemuan 4 ya. Pertemuan 4 untuk numerasi. Nah, artinya tinggal satu kali lagi nih yang literasinya. Setelah itu kalian harus belajar sendiri gitu. Masih banyak bab-bab yang harus dipelajari ya. Yang akan kita pelajari sekarang adalah tentang pola bilangan. Nah, jadi pola bilangan adalah materi yang sedang kalian pelajari harusnya di awal semester kemarin. Jadi semoga tidak terlalu sulit untuk ngejar cepatnya ya. Nah, cara evaluasi bahwa kalian sudah menguasai atau enggak materi tentang pola bilangan ini, kalian bisa menjawab soal yang ini nih ya. Jadi ada pagelaran orkestra, undangannya ada 3 jenis ya, ada VVIP, ada VIP, ada reguler gitu ya. VVIP-nya berada di barisan 1 sampai 3, VIP-nya barisan 4 sampai 10, regulernya barisan 11 sampai 20 dalam bangkunya ya, kursinya. Nah, untuk tiketnya VVIP 1 juta per kursi, VIP 500.000 per kursi, regulernya 300.000 per kursi. Nah, ini kalau sudah ngomong harga tiket berarti nanti ada pertanyaan tentang pendapatan gitu ya. Yang ketiga, keterangannya adalah barisan pertama itu ada 10 kursi. Barisan pertama yang VIP. Dan selanjutnya ke belakang, setiap tambah 1 baris ke belakang, maka kursinya bertambah 6. Jadi kalau yang barisan pertama 10, barisan kedua 16, barisan ketiga selanjutnya tambah 6 lagi. Dan sampai terus ke barisan ke-20. Nah, nanti ada pertanyaan 4 yang harus dinyatakan benar atau salah gitu ya. Yang A, B, C, dan D nanti ini bisa dibaca. Nah, nanti bisa coba dikerjakan gitu. Oke, kita masuk ke materi ya. Untuk materi teori pola bilangan harus tahu dulu konsep dasar pola-pola bilangan yang umum, yaitu pola bilangan bulat. Bilangan bulat itu mulai dari negatif tak hingga ya, terus sampai min 3, min 2, min 1, 0, lalu 0, 1, 2, 3 dan selanjutnya sampai tak hingga. Ya, yang positifnya. Jadi bilangan bulat asal dia sebuah bilangan, tidak pecahan, ya, tidak bentuk akar dan lain-lainnya, maka dia bilangan bulat gitu. Baik itu negatif atau positif. Yang kedua bilangan cacah. Nah, cacah itu 0 ya. Dari 0 dan seterusnya sampai hingga. Yang berikutnya pola bilangan asli. Nah, pola bilangan asli itu mulai dari 1 gitu. Ingat ya. Bilangan bulat mulai dari negatif, bilangan cacah dari 0, bilangan asli dari 1. Nah, 3 pola bilangan ini selisihnya itu hanya 1 gitu ya, lompatnya 1 dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 itu hanya 1 aja lompatnya dari 3 bilangan ini. Nah, setelah itu baru kita bicara yang lompatnya agak jauh gitu. Dan jauh tuh gimana? Nah, pola bilangan kuadrat nih. Pola bilangan kuadrat ya seperti biasa ya, ada 1 kuadrat berarti 1 kali 1, yaitu 1 gitu ya. Ini. Lalu 2 kuadrat berarti 2 kali 2, 4. 3 kuadrat 3 kali 3, 9 dan selanjutnya. Nah, selama di SMP kewajiban kalian ya, bukan kewajiban sih, artinya modal ya, modal untuk mengerjakan berbagai soal terkait matematika dan numerasi di AKM atau ujian sekolah nanti, setidak-tidaknya hafalkan kuadrat dari mulai 1 sampai 20 gitu ya. Jadi pastikan kalian hafal hasil kuadrat dari 1 sampai 20.
Nah, misalnya 12 kuadrat itu sudah hafal tuh 144 gitu ya. 18 kuadrat 324 misalnya dan lain-lainnya. Nah, berikutnya pola bilangan kubik. Pola bilangan kubik artinya dikalikan 3 kali gitu ya. Jadi 1 kali 1 kali 1. Nah, jadi 1 gitu. 2 kali 2 kali 2 8. 3 kali 3 kali 3 27 gitu ya. Dan selanjutnya sampai misalnya 10 kali 10 kali 10 1000. Nah, tugas kalian untuk bilangan kubik ini nggak usah jauh-jauh, nggak usah sampai 20, nggak usah sampai 20 kubik, tapi cukup sampai 10 kubik aja. Ya, 10 pangkat 3. Ya, 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3. Kalau ini sudah dikuasai, ini sangat membantu nanti di materi bangun ruang, ya baik itu sisi datar atau sisi lengkung. Di kelas 8 bangun ruang sisi datar, di kelas 9 bangun ruang sisi lengkung, ya, yang meliputi kerucut, tabung, bola. Kalau bangun datar meliputi kubus, apalagi ya, balok, prisma, limas. Nah, itu yang bangun datar tuh. Itu di semester 2 nanti. Ya, silakan dihafalkan nih. Mau berat, mau enteng, pokoknya harus hafal. Kuadrat sampai 20, kubik sampai 10 kubik gitu ya. Pola bilangan ganjil. Nah, pola bilangan ganjil ini sudah akrab nih, dari SD juga sudah akrab ya. Dari mulai 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan selanjutnya. Jadi pola bilangan ganjil ini adalah pola kelipatan penambahan 2 ya. Penambahan 2 mulai dari 1 tapi. Ya, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 2, 7, 7 tambah 2, 9, dan selanjutnya sampai tidak hingga. Oke. Pola bilangan genap adalah kelipatan 2 atau penambahan 2 mulai dari 2 gitu. Ya. Penambahan 2 mulai dari 2 atau kelipatan 2. Ya, 2, 4, 6, 8 dan selanjutnya. Jadi, selama itu berakhiran 2, 4, 6, 8, 0, maka dia disebut dengan bilangan genap. Ya, mau 102, mau 2000, ya, 4016 gitu misalnya. Itu tetap bilangan genap. 2, 4, 6, 8, 0 itu satuannya. Kalau ganjil, satuan belakangnya adalah 1, 3, 5, 7, 9 ya. 1, 3, 5, 7, 9. 111 misalnya, 20.003 misalnya. Nah, ada lagi pola bilangan prima. Nah, pola bilangan prima ini adalah pola yang sering ada di olimpiade juga nih. Ya, yaitu bilangan unik. Ya, bilangan unik yang dia tidak bisa dibagi bilangan apapun, ya, kecuali dirinya sendiri dan 1. Misalnya 2 ya. 2. 2 ini nggak ada lagi yang bisa ngebagi, ya, kecuali 2 dan 1 gitu. Ya. 2 dan 1. Terus apalagi 3. 3 yang bagi ya cuma 3 dan 1. Ya, 3 dibagi 3, 1. Ya, 3 dibagi 1 ya 3. Jadi bolak-balik aja gitu ya. Apalagi 5, 7, 9 masuk nggak bilangan prima? 9 nggak masuk ya. Ya, 9 nggak masuk. Jadi karena 9 bisa dibagi 9, bisa dibagi 3, bisa juga dibagi 1 gitu. Jadi 9 tidak masuk. Ya. Nah, terus 11. Lalu 13, lalu 15, masuk nggak 15? 15 nggak masuk ya, karena dia bisa dibagi 5. Nah, jadi di bilangan prima selanjutnya, bilangan prima itu hampir semuanya bilangan ganjil, ya hampir. Kenapa dibilang hampir? Karena ada satu bilangan prima yang tidak ganjil, satu-satunya bilangan prima yang nggak ganjil. Ini sering keluar di tes-tes konsep. Ya, tes-tes konsep ini sering banget keluar, yaitu 2 ya. 2 adalah satu-satunya bilangan prima yang tidak ganjil. Oke, yang genap gitu ya. Jadi bilangan prima misalkan dinyatakan semua bilangan prima adalah ganjil, itu salah karena ada 2. 2 ini bilangan genap gitu. Oke. Nah, selanjutnya 5 juga unik karena 5 adalah satu-satunya bilangan prima dengan angka 5, dengan angka satuan 5. Ya. Setelahnya tidak boleh ada bilangan prima bersatuan 5. Apapun bilangan yang satuannya 5 sudah pasti bisa dibagi 5. Berarti syarat bilangan prima
bahwa dia hanya bisa dibagi dirinya sendiri dan satu, itu jadi gugur gitu. Contoh 15 gitu ya. 15 ini bisa dibagi 5. Jadi nggak bisa. 25 ini bisa dibagi 5. 35 bisa dibagi 5. Semua yang bersatuan 5, ya bilangan apapun bersatuan 5, maka dia bukan bilangan prima. Artinya apa? Bilangan prima setelahnya ya nanti satuannya kalau enggak 3, 1, 7, 9 gitu ya. Kalau enggak 1, 3, 7, 9 bilangan prima gitu. Sip, kita nggak bahas itu lama lagi. Kita masuk ke pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi itu apa ya? Jadi kalau kalian ingat persegi kan kayak gini ya, persegi ya. Nah, persegi itu kayak gini. Jadi kalau kita mencari luas persegi, ya luas persegi, misalnya sisi sini 1, maka ini 1 kan ya. Ya, maka luasnya jadi 1 kuadrat gitu. 1 gitu. Nah, kalau sisi sini 2, maka sini 2. Luasnya ya 2 kali 2 atau 2 kuadrat. Kalau di sini 3, maka di sini 3. Luasnya 3 kali 3 atau 3 kuadrat. Nah, jadi pola bilangan persegi ini disebut juga dengan pola bilangan kuadrat. Ini nama lain dari pola bilangan persegi. Itu ya. Oke, selanjutnya pola bilangan persegi panjang. Persegi panjang kan yang kita tahu begini ya. Nah, beginilah misalnya gitu kan. Jadi kalau pola bilangan persegi itu mencari luasnya, pola persegi panjang juga sama ya, mencari luasnya juga gitu. Tapi untuk pola persegi panjang ini mencari luasnya dengan ketentuan khusus ya. Apa itu ketentuannya? Biasanya kan kalau luas persegi panjang kan panjang kali lebar ya. Ini kali ini gitu kan. Tapi kalau pola bilangan kebalik. Ini kali ini gitu. Lebarnya dulu disebut, baru dikali dengan panjangnya. Itu ketentuan pertama. Ketentuan kedua, lebar dan panjang itu selisih 1 poin. Ya, selisih 1 poin. Jadi misalkan saya katakan ini 1, maka selisih satunya berarti ini 2 gitu. Nah, kita menyebutnya 1 dikali 2. Ini yang disebut dengan pola urutan pertama. Ya. Nah, pola urutan kedua berarti misalnya kita bilang di sini 2 lebarnya. Nah, maka panjangnya adalah selisih 1, yaitu 3 gitu ya. Maka polanya menjadi 2 kali 3. Pola ketiga, nah seperti ini misalnya. Jangan lihat gambarnya ukurannya ya, tapi konsepnya aja lihat. Misalnya kita katakan di sini 3. Ya, maka di sini selisih 1, jadi 4 gitu. Nah, menyebutnya 3 kali 4. Ini urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba ada pertanyaan, berapa kali berapakah di pola persegi panjang ini pada urutan ke-15 gitu. Ya, dijawab langsung direct ya. Chat direct ke saya, bukan di umum. Bukan di everyone. Ditunggu sekarang. Dijawab ya. Berapakah urutan ke-15? Pola ke-15 itu berapa kali berapa? Chat direct. Ditunggu. Yuk, masih belum ada yang masuk nih. Jangan diam-diam aja ya. Ini biar, nah 1 sudah masuk. 1 sudah masuk. Yang ditanya itu adalah urutan ke-15 ya. Saya ulangi, urutan pertama. Urutan 1, 1 kali 2. Urutan kedua, 2 kali 3. Urutan ketiga, 3 kali 4. Berapakah urutan ke-15? Kayak gitu. Oke, ada beberapa yang masuk dan belum benar. Bisa coba lagi. Yuk, yang lain jangan diam-diam aja. Dicoba.
salah atau benar itu urusan belakangan ya. Saya tambahin lagi ya, misalnya berapakah urutan ke-7 gitu ya. Urutan ke-7 berarti ya lihat aja ininya kan. Ya, 7 kali 8 gitu. Nah, berapakah urutan ke-15? Oke, sudah ada beberapa yang masuk dan sudah ada yang benar. Nggak boleh ada yang nggak jawab ya. Karena ini masih materi dasar banget. Ini kalau boleh dibilang kalau ini nggak bisa, ya nggak bisa karena cuek ya, bukan nggak bisa karena sudah merhatikan dan memang udah nasibnya nggak bisa gitu, bukan. Kalau ini nggak bisa karena cuek, kayaknya kalian gulung tikar aja gitu, ikut AKM gitu, karena udah pasti nilai AKM-nya jeblok. Nah, kasihan sekolahnya deh. Ingat masing-masing kalian mewakili sekolah ya. Tiga 35 orang atau 50 orang untuk ngangkat nilai satu sekolahan. Jadi beban kalian seru nih. Kalau yang kayak gini aja masih males ngejawab, wallahu alam bisawab ya. Dengan dari sekarang gulung tikar, pulang kampung. Oke, sip. Masih ada juga yang jawab. Oke, nggak apa-apa. Salah benar itu urusan belakangan. Yang penting mencoba dulu. Sip. Di close ya. Oke, udah banyak yang jawab. Jadi pola persegi panjang itu mengikuti yang diinginkan ya. Kalau ini urutan ke-1, maka ini 1. 1 kali 2 gitu. Ini urutan kedua, maka ini 2. 2 kali 3. Ini urutan ke-3, maka ini 3 kali 4. Ya, gitu ya. Nah, kalau ini 15 yang diinginkan, maka 15 ya dikali atasnya, kali 16. Gitu ya. Nah, ini adalah pola namanya. Jadi kita bisa melihat pola dari yang sudah ada sebelumnya. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Kalau yang belum mengerti silakan nanti dilihat recordnya. Jangan malas lihat record ya. Oke, dan jangan lupa nanti di like, comment, share ya. Biar Kak Rima seneng gitu kan. Kita lanjutkan pola segitiga. Pola segitiga, jadi ceritanya gini. Ada sebuah bola atau ada sebuah lingkaran gitu ya, satu gitu. Ini ada satu bola nih. Nah, bola ini mau kita tunjang, artinya mau kita naikin gitu. Ya, ini tempatnya. Nah, supaya kalau kita ini bola kan jatuh gitu kan. Nah, supaya nggak jatuh gimana? Dia harus ditunjang dengan dua bola. Nah, supaya dia bisa taruh di sini. Oke, jadilah ini ada 3 bola. Ini udah segitiga kan ya? Bentuknya udah mulai segitiga nih. Kayak gitu. Nah, untuk menunjang 3 bola ini, maka kita taruh lagi bola yang lebih banyak. Nah, gitu. Gitu ya. Ini juga sama kan? Segitiga juga kan? Ini ada 6 bola gitu. Untuk menunjukkan bola ini, ya kita taruh lagi 4 bola. Gitu kan? Nah, gitu. Ini ada 10 bola. Gitu ya. Nah, nanti model soal seperti ini, kok hilang? Kenapa itu? Oh iya. Ini kelas ini. Kelihatan ya? Masih kelihatan nggak? Masih? Oke, ini 10 ya. Itu kelihatan. Kita lihat dari sini ke sini, ini selisihnya 2 ya, ditambah 2. Dari sini ke sini ditambah 3. Dari sini ke sini ditambah 4. Nah, saya pengen, ini kan urutan pertama nih. Ini urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat. Jadi urutan dari urutan 1 ke urutan 2 ditambahi 2. Urutan 2 ke urutan ketiga tambahin 3 gitu ya. Coba saya pengen kalian menerka atau menebak atau menghitung kira-kira urutan ke-7 ini berapa ada bolanya
yang nyusun. Ya, silakan. Chat pribadi, silakan. Ditunggu. Bukan ke WA ya, bagus ke chat Zoom. Ya, chat Zoom. Tapi direct message ke saya. Jawab. Yang ditanya pola ketujuh ya. Pola ketujuh. Di sini itu ada pola kelima, ada pola keenam, baru pola ketujuh. Nah, ini yang ditanyain pola ketujuh itu berapa? Silakan, masih ditunggu. 40 orang nih harus pada nyoba. Jangan males ya, yang tidur-tiduran bangun. Ini bukan waktunya belajar sambil tidur. Oke. Karena saya bukan lagi ceramah gitu ya, lagi ngajar hitungan, masa ngajar hitungan kalian tidur. Harusnya megang pulpen gitu. Itu baru keren. Oke, sudah ada beberapa yang jawab. Sorry ya. Oke. Saya tunggu 2 orang lagi deh. Masih dikit banget yang jawab nih. Wah, ini masih 10%. Ada 37 orang nih, yang jawab baru 4. Yang lain kemana ini tuh ya? Oke, yuk kita mulai. Pak, saya nge-lag, Pak. Oh, nge-lag? Aduh. Iya, Pak, sama nge-lag. Aduh, nge-lag ya? Iya, sinyalnya, Pak. Jadi agak nggak kelihatan gambarnya. Oh, iya, paham. Ya sudahlah. Oke, tapi nanti kalau nggak ngerti tinggal dilihat aja ya rekamannya ya. Jangan juga udahlah nggak ngerti, nggak lihat rekamannya, repot. Jadi, iya, Pak. Ya, beberapa sudah oke. Nah, jadi di pola kelima, maka ini ditambah 5 gitu ya. Jadi 15. Pola ke-6, ini ditambah 6. Jadi 21. Pola ke-7 ya ditambah 7. Jadi 28. Oke, sip, keren. Beberapa orang sudah benar. Nah, ini yang baru nih. Ya, yang baru yang namanya pola Fibonacci. Nah, kalian mungkin baru dengar namanya, tapi begitu lihat pola bilangannya mungkin sudah pernah gitu ya. Pola Fibonacci saya gambarkan seperti ini. Misalnya saya tulis ini 1. Ya. Maka angka setelahnya adalah 1. Setelahnya adalah 2, lalu 3, lalu 5, lalu 8, lalu 13, 21 dan selanjutnya. Oke. Contoh kedua. Misalnya saya bikin 2. Maka di sini 2. Lalu 4, 6, 10, 16, 26, 42, dan selanjutnya. Pak, saya gambarnya hitam semua. Waduh, gambarnya apa sayanya ya? Entah sayanya lagi. Ya sudahlah, dengar suaranya aja ya. Mudah-mudahan bisa mengerti. Iya, Pak, saya cuma dengar suaranya doang.
Jadi jauh di suara, dekat di hati kan ya. Namanya sinyal kan kita nggak bisa maksa ya. Ada alhamdulillah, nggak ada ya udah gitu ya. Oke. Contoh selanjutnya. 3. Ini 3. Ini 6. Ini 9. 15. 24. 39 dan selanjutnya. Ya. Contoh terakhir. Misalnya ini 5, maka ini 5, ini 10, 15, 25, 40, 65 dan selanjutnya. Oke, sip. Kelihatan ya? Maka tugas kalian misalnya kita bikin 4 di sini. Berapakah 1, 2, 3, 4, 5. 5 bilangan setelahnya. Silakan. Chat sendiri chat langsung. Kalau angka awalnya 4, berapakah sisanya? Atau yang memang bisa jawab terus nggak bisa apa ya namanya, nggak bisa di chat Zoom, bisa ke chat WA nggak apa-apa, boleh. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 bilangan ya. 5 bilangan, setelah 4 itu apa aja? Oke, udah ada yang jawab. Oke, keren. Bagus. Oke, ada beberapa nih yang udah paham. Belum? Yang terakhir WA, yang terakhir chat belum? Coba dicek lagi. Oke, bagus. Satu orang lagi deh. Satu orang lagi. Kayaknya kurang pas nih yang apa yang Pratama. Oke, sip, keren. Kita bahas ya. Jadi maksudnya pola Fibonacci adalah angka yang pengen kita tulis atau angka yang pengen kita ketahui merupakan jumlah angka sebelumnya gitu. Jadi 1 tambah 1 itu 2. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. Dan selanjutnya. Contoh ini. 5 tambah 5, 10. Ya. Kenapa ini 5, ini 5? Ya. Setelah angka pertama 5, angka kedua 5. Karena angka kedua ini asalnya dari 0 tambah 5 gitu. Dan 0 tambah 5 itu 5. 5 tambah 5, 10. 5 tambah 10, 15. Dan selanjutnya. Maka kalau di sini 4, baru 4. Ya, 4 lagi ya. 4 tambah 4, 8. 4 tambah 8, 12. 8 tambah 12, 20. 12 tambah 20, 32. Gitu ya. Sip, nanti dipelajari lagi. Berikutnya adalah pola acak. Pola acak ini adalah pola bilangan yang rumus untuk
mengetahui nilainya itu cuman pembuat soal yang tahu gitu. Terserah yang buat soal aja gitu. Nanti kalian berusaha mengetahui maunya si pembuat soal tuh kayak gimana gitu. Misalnya saya pengen buat soal seperti ini. 3, 8, terus 10, 15, 17, 22, 24. Nah, ini gimana nih polanya nih? Nah, kita lihat. 3 ke 8 selisihnya 5. 8 ke 10 selisihnya 2. 10, 15 selisihnya 5. 15, 17 selisihnya 2. 17 ke 22 selisihnya 5. 22, 24 selisihnya 2. Berarti apa polanya? Polanya adalah penjumlahan 5 lalu diikuti dengan penjumlahan 2 gitu ya. Kalau kita mencari dua bilangan berikutnya, berarti ini ditambahkan 5, dari sini ditambahkan 2 gitu ya. 29 dan 31. Nah, ini yang dibilang semau-maunya buat soal aja. Namanya soal pola acak gitu ya. Nah, yang uniknya adalah soal pola acak ini adalah soal yang nantinya juga akan keluar di berbagai tes. Di berbagai tes masuk. Baik itu masuk kerja, masuk SMA favorit, SMK favorit, masuk ke ikatan dinas ya, CPNS misalnya, itu pola ini yang sering keluar, pola-pola acak ini, pola yang semaunya yang buat soal. Ya, jadi kenapa begitu? Kenapa soal ini yang sering banget keluar? Karena untuk mengetahui pola yang diinginkan oleh si pembuat soal, kita butuh banyak logika gitu. Nah, AKM adalah salah satu pintu masuk untuk meningkatkan logika kalian. Nah, jadi mumpung kalian terpilih menjadi peserta AKM, nah ini kesempatan bagus untuk meningkatkan kapasitas logika gitu. Oke? Yuk kita coba lagi yuk. Misalnya gini. 16, 18, 21, 26, 33, 44. Berapakah dua bilangan berikutnya? Ya, saya kasih kesempatan 3 menit deh. 3 menit buat menentukan ini. Kalau ini ada yang bisa jawab, itu keren banget. Karena jarang yang bisa jawab nih. 3 menit ya. Dimulai dari sekarang. Oke. Selamat ya. Yang mencoba, tapi nggak apa-apa, belum benar. Namanya juga mencoba ya. Jadi para cowok jangan ragu-ragu untuk mencoba ya. Biasanya cowok ini suka takut salah, takut gagal gitu ya. Nggak boleh, coba-coba aja gitu ya. Kita lihat. 16 ke 18 tambahnya 2 gitu ya. 18 ke 21 tambahnya 3. Ya. Ini tambahnya 5. Ini 5, tambah 6, 7. Nah, ini tambahnya 11. 11. Kira-kira ini tambahnya berapa ya? 12. 11. 11. Ini 7. 12. 12, Pak. Diingat-ingat. Ini nih 2, 3, 5, 7, 11. Ini pola bilangan apa ya? Acak. Acak, Pak. Oh. Yang acak kan yang atas, tapi selisih ini sudah merupakan pola nih. Dia jeda 2, jeda 3, jeda 5, jeda 7, jeda 11. Berarti kita harus tahu nih jeda berapa di sini. Terus di sini nanti dia jeda berapa di sini. Ada polanya nih. Ini ya. Nih di atas ini. Pola apa? Pola prima. Nah, selisihnya adalah pola prima. Jadi setelah
selisih 11, maka di sini selisihnya berapa? 13, Pak. 13. Cakep. Jadi selisihnya 12. 13. Nah, setelah selisih 13 di sini selisihnya berapa? 15. 15, ya nggak? Bilang prima bukan? Kan tadi bilang prima yang satuannya 5 cuma 5 aja. 15 enggak ya? Berarti 17. Nah, 14 tambah 17. 50. 50. 7 tambah 17 berapa? 57 tambah 17. Ayo. 74. Nah, cakep. 74. Gitu. Nah, 54, Pak. 54. 74 kali 74 ya. Nah, pola-pola acak seperti ini banyak banget nih ya, di buku-buku. Nanti silakan dipelajari. Soalnya dicoba, setelah dicoba lihat pembahasannya maksudnya apa nih polanya nih ya. Ini banyak banget pola acak. Gitu ya. Oke, sip. Lalu kita masuk ke materi kalian. Ya. Ini gimana nih? Materi kalian yaitu pola aritmatika. Apa sih pola aritmatika itu? Ini harusnya kalian sudah sampai pola geometri dan harusnya udah mau ulangan nih, udah tanggal segini. Pola aritmatika adalah pola yang tersusun dengan selisih tetap. Jadi di sini Om pengen membuat pemahaman yang lebih cepat aja gitu ya, supaya lumayan buat ulangan dan AKM. Maksudnya aritmatik gimana? Jadi misalnya kita punya deret gini, 3. Di sini 7 misalnya. Di sini 11, 15, 19, 27. Nah, kita lihat di sini. Selisihnya 4. Selisihnya 4. Selisihnya 4. Selisihnya 4. Selisihnya 4. Oh, nanti berarti seluruh bilangan yang ada di deret ini selisihnya 4 gitu. Ya, selisihnya 4. Jadi kita akan tahu nanti, oh di sini pasti tinggal tambah 4 jadi 27, tinggal tambah 4 31, tinggal tambah 4 35 dan selanjutnya gitu ya. Nah, angka 3 ini dikatakan sebagai A atau urutan 1. Angka 7, U2, 11, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9. Gitu. Nah, yang jadi masalah adalah yang jadi gampang mah gini ya, kita mengetahui ditanya urutan ke-10 berapa ya itu gampang, tapi yang jadi tantangan adalah kalau kita tiba-tiba ditanya berapakah urutan ke-26 gitu. Nah, ini akan jadi masalah kalau kita terus jumlah kehabisan waktu gitu ya. Jadi kalau sudah tanya berapakah urutan ke-101 misalnya, kadang soal suka iseng gitu. Maka kita harus punya caranya. Ya, caranya kalau secara rumus, ya secara rumus. Nah, nih. Jadi A atau awal ini yang di awal ada di tiap deret, ya di tiap garis ya. Nah, 4 ini istilahnya sebagai beda. Ini beda. Nah, beda rumusnya adalah U2 kurang U1. Boleh juga U3 kurang U2. Boleh juga U10 kurang U9. Pokoknya U berapapun dikurangin sebelumnya. Ya, urutan keberapapun dikurangin sebelumnya itulah beda. Dan yang harus diperhatikan, beda itu boleh bernilai plus, boleh juga bernilai negatif. Maksudnya gimana? Kalau bernilai plus berarti dia angkanya makin besar, 3, 7, 11, dan selanjutnya. Kalau bedanya bernilai negatif, jadi angkanya makin kecil gitu. Dari misalkan 30, 25, 20, 15, nah itu kan makin kecil, maka B-nya bernilai negatif. Jadi jangan terlalu kaku, B itu positif ya. Selanjutnya, kita pengen tahu UN namanya ini. Kalau kita pengen tahu nilai UN, ya UN umum dia punya rumus yaitu A ditambah N-1 kali B. Nah, ini rumus umumnya. Ya, kita merahin dulu. Ya, ini rumus umumnya. Jadi, ini rumus umum secara aritmetik. Tapi kalau kita pengen rumus khusus
barisan ini, ya 3, 7, 11, 15, dan selanjutnya itu ada caranya lagi. Yaitu kita masukin angka-angka ini ke rumus ini. Yaitu UN sama dengan A. A ini kan 3 ya, berarti A-nya 3 ditambah N-1 kali B. Ya, B-nya berapa? 4 ya. Nah, gitu. Masuk di sini berarti UN adalah 3 ditambah N kali 4. Lalu min 1 kali 4. N kali 4 berarti 4N. Min 1 kali 4 berarti min 4. Nah, karena 3 dan min 4 sama-sama bilangan, bisa kita kurangi ya. 3 kurang 4 min 1. Maka UN secara rumus ya, berarti apa? 4N min 1. Nah, jadi yang kotak merah ini adalah rumus umum. Rumus umum secara aritmetik. Ya, semua barisan aritmetik pakai rumus ini untuk mencari nilai U keberapa yang kita pengen. Tapi kalau sudah masuk ke khusus ini, ke barisan ini, rumusnya ini gitu. Ini lebih pendek gitu. Maksudnya gimana? Misal kita mencari U26 ya. U26. Kita pakai rumus yang panjang. Berarti apa? A-nya 3 ditambah 26 kurang 1 kali 4 gitu. Berarti 3 ditambah 26 kurang 1, 25 dikali 4. Ya, 3 ditambah 100 sama dengan 103. Nah, ini cara yang kotak merah ini. Tapi kalau cara yang kotak biru ini, kan kita cari U26 ya. U26 sama dengan 4 kali 26 kurang 1. 4 kali 26 berarti apa? 4 kali 20, 80. 4 kali 6, 24. Berarti 104 ya. Dikurang 1, 103. Nah, ini langsung ketemu gitu. Jadi nggak perlu terlalu panjang kayak begini. Nah, ini yang disebut dengan rumus khusus barisan ini, barisan yang atas. Yang ini adalah rumus umum. Semua barisan bisa memakai ini. Ya. Biasanya kalau UN masih ada dulu, kalian diminta untuk mencari rumus khususnya. Jadi ada barisnya, bukan ditanya U keberapa, tapi mencari rumus khususnya ini. Nah, sekarang saya pengen ajarin cara ringkasnya. Ya, cara ringkasnya selain pakai ini. Ini kan sudah cukup baik ya, sudah cukup cepat ya. Nah, ternyata ada lagi yang lebih cepat lagi yang namanya Neuro Omega System ya. NOS ya. Jadi caranya gini. UN sama dengan ya gitu ya. UN sama dengan BN plus A min B. Ini untuk mencari UN. Untuk mencari rumus khususnya. Nah, ini kita kotakin lagi. Kotaknya apa ya? Kotaknya hijau aja deh. Nah, yang kotak hijau ini digunakan untuk cara cepat mencari UN, mencari rumus UN khusus gitu ya. Contoh ini deh ya, contoh kembali. Berarti UN berarti apa? BN. B-nya berapa? 4. Berarti tinggal langsung ganti B dengan 4, 4N gitu. A dikurang B, A-nya berapa? A-nya 3. Ya, A-nya 3 ini kan. B-nya 4, berarti 3 kurang 4. 3 kurang 4 berapa? Min 1. Ya udah, jadi min 1. Langsung ketemu. Langsung sama dengan ini. Ya. Ini ada lebih cepat lagi. Kapanpun kalian ketemu barisan aritmetik atau deret aritmetik, ya langsung pakai rumus-rumus ini. Nanti kalau nggak ngerti atau kecepatan, bisa dilihat recordnya. Yang insya Allah nanti dibagi oleh Karima ke grup ya. Oke, selain Pak, saya kok videonya lambat banget. Nah, loh. Apa ya? Saya belum ngerti tuh. Akan Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu jumlah suku. Misalnya suku-suku ini 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35 kita pengen tambahin semuanya. Tambahin manual kan repot ya. 3 tambah 7 10, 10 tambah 11 21, 21 tambah 15 36, bla bla bla, capek banget ya. Jadinya kita harus punya cara. Nah, caranya itu yang kita sebut dengan jumlah n suku pertama. Yang simbolnya S. N ini S ini jumlah, N ini N banyaknya suku pertama yang ingin dijumlahkan. Dari suku pertama sampai suku keberapa gitu. Nah, ini juga ada rumusnya nih. Rumusnya, rumus umum ya. Nyorot-nyorotnya si Henny ini.
Ini Maaf Pak, tadi kepencet. ya, pencet dah. Lanjut ya. Oke. Nah, rumus SN ada yang seperti ini. Jadi namanya N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Nah, kayak gini rumusnya. Ya. Kita kotakin dulu. Nah, ada satu lagi rumusnya, yaitu SN sama dengan N per 2 A ditambah UN. Gitu. Nah, semoga sudah ada yang tahu ya, kapan kita menggunakan rumus kiri, kapan kita menggunakan rumus kanan. Yang dicari sama-sama SN, tapi rumusnya agak berbeda. Ya, nggak berbeda banget, tapi sedikit berbeda. Yang satu 2A tambah N-1 kali B, yang satu A tambah UN. Nah, contoh, misalnya kita pengen mencari jumlah ini. 5, 8, 11, 17, berapa lagi? 20, 23, 26, 29 gitu ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. S9. Berapakah jumlah 9 bilangan ini kalau jumlahkan semua? Kalau kita jumlahin satu persatu bisa, tapi capek. Nah, langsung masuk ke rumusnya. Karena ini ada 9 bilangan, berarti per 2 dikali 2 kali A. A-nya apa? A-nya 5 ya. Ditambah N1, N-nya 9. Pak, videonya agak telat, Pak. Ya, videonya agak telat ya. Jadi Sama. sebenarnya Gali sabar ya. Apa? Tapi nanti kan juga nyampe kan ya. Walaupun lambat tapi nyampe. B-nya berapa? B-nya ingat 8 kurang 5 ya. 8 kurang 5, bukan 5 kurang 8, tapi 8 kurang 5. Ya, ingat U2 kurang U1. Berarti B-nya 3. Berarti apa 9 dibagi 2? 2 kali 5, 10. Dan kurang 1, 8 kali 3. Berarti 9 per 2 dikali 10 ditambah 24. 24 tambah 10, 34 ya. Kali 34. 9 kali 17. Kan dibagi 12 ya. Jadi hasil akhirnya adalah 9 kali 10, 90. 9 kali 7, 63 ditambahin 63. Seperti itu. Ya. Nah, kalau kita pakai rumus kanan gimana? Kalau kita pakai rumus kanan, berarti SN, S9 sama dengan, ini kan N-nya ya, berarti 9 per 2, ya, N per 2, ya, 9 per 2, ditambah A, A-nya 5, A-nya 5 ya, ini. Ditambah UN, UN ini berarti U9, karena ini kan N-nya 9 ya, ini N-nya 9, maka ini U9. U9 ini kan 29 ya, aja 29. Gitu. Jadi 9 per 2 kali 5 tambah 29, 34. Kita sudah langsung sampai sini. Baru 2 kali nulis sudah sampai sini. Padahal tadi di sini berapa kali nulis nih? Ya, berarti 9 kali 17 sama dengan 153. Ya. Nah, jadi sebenarnya sah-sah aja kalian pakai yang kiri ya, dan lebih baik pakai yang kanan dengan syarat gitu ya, dengan syarat kalau yang ditanya S9 kita sudah tahu U9-nya. Kok hilang nih, gimana tuh? Bisa hilang tuh. Ya, kalau U9-nya belum tahu, maka kita pakai rumus yang umum. Gitu. Sip ya. Oke. Ya, kita coba ya ini. Sekarang jam berapa sih? Jam 23 ya. Ya, 7 menit lagi. Sip, kita coba ini ya. Ada
barisan atau deret 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, dan 38. Soal pertama adalah mencari UN khususnya. Ingat ya, UN umumnya udah tahu ya, A plus N-1 kali B. Tapi kita mau mencari UN khusus ininya. Masih ingat tadi caranya? Kita balik ke atas. Nih, yang ini nih. Ya, yang ini. UN sama dengan BN plus A min B. Ya. Jadi UN adalah BN plus A dikurang B. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. Yang mana A? Ini adalah A. Gitu. Yang mana B? 10 dikurang 6. Berarti 4. Gitu ya. Masuk angkanya deh. N adalah B. N berarti 4. N ditambah A min B. 6 dikurang 4. Gitu. Maka UN akhirnya adalah 4N plus 2. Paham sampai sini? Paham ya? Iya. Paham nggak? Paham deh. Nanti kan bisa diulang-ulang lagi ya. Insya Allah. Nah, kedua, U30, urutan ke-30 ya tinggal masukin aja, kan ini udah ada rumusnya. Ya. Karena sudah ada rumus khususnya di barisan ini atau deret ini, tinggal masukin aja. U30 berarti 4 kali N. Ya. Ini kan N-nya ini kita ganti dengan 30 ya. 30 ditambah 2. Ya, 4 kali 30, 120 ditambah 2, 122. Sip? Dipahami? Jadi berapapun yang ada di sini, ini akan menggantikan yang di sini. Kalau ditanya U19 ya, berarti 4 kali 19. Sip ya? Oke. Sekarang S9. Gitu. S9, berarti kalau kita mau pakai yang pendek, yang tadi, yang pendek itu kan SN sama dengan N per 2 A plus UN, maka U9 harus tahu. Nah, ini ada nggak U9? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ada ya. Ini adalah U9. Berarti kita boleh pakai yang pendek, karena U9 sudah tahu. Berarti N per 2 A plus U9. Berarti N-nya 9, U bagi 2, A-nya adalah 6, UN-nya atau U9-nya 38. Jadi 9 per 2 dikali 38 tambah 66, 44 ya. Jadi 9, 44 bagi 2 kali 22. Nah, ini nggak usah pakai coretan ya. Ingat 9 kali 2, 100 kali 20 ya. 9 kali 20, 180. 9 kali 2, 18. Tinggal ditambahkan. Jadi 198. Itu ya. Nah, terakhir yang jumlah 20 suku pertama. Nah, ini boleh pakai yang karena U20-nya nggak tahu ya. Kita pakai aja cara yang umum, cara yang panjang. Ya, jadi misalnya apa? N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Gitu kan? Jadi N-nya adalah 20. Dibagi 2. 2 A-nya tadi 6 ya. A-nya 6. Tambah N-nya 20 dikurang 1. B-nya tadi berapa? B-nya adalah 4. Nah, gitu. 20 dibagi 2, 10. 2 kali 6. 12. 19 kali 4. Dan 10. 12 tambah 19 kali 4 berapa? 10 kali 4, 40. 9 kali 4, 36. Dan jadi 76 gitu ya. Jadi 10 dikali sampai 76, 88. Sama dengan 880. Nah, cara pakai ini boleh. Ya, boleh aja. Atau kedua, kalian pakai cara yang cepat. Ya, tapi syaratnya U20 harus tahu dulu gitu ya. Nah, ini kan gampang nyarinya. Kita sudah punya ini kan, sudah punya rumus khususnya. Nah, tinggal kita masukkan di sini. 4 kali 20
tambah 2. 4 kali 20, 80 tambah 2, 82. Gitu ya. Baru SN-nya, SN berarti S20 ya. S20 sama dengan 20 per 2 dikali A. A-nya itu 6, ditambah UN. UN-nya U20, berarti 82 gitu ya. Gitu. Berarti 10 dikali 88, langsung ketemu. 880. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman. Adik-adik, semoga bisa dipahami. Ini bisa Mine is so fried. I can't understand. nanti di rumah coba kerjakan soal yang ini ya. Nanti Karima bisa difoto, nanti dikirim ke grup untuk soalnya. Demikian, Karima silakan di close atau foto. Ada Karimanya? Belum. Mana Karima? Entar lagi. Masuk Pak. Oke, udah. Yuk dibuka kameranya yuk, dipoto dulu yuk. Belum. Buat absensi. Kamera di open, kamera di open. Yuk, Ya udah. buka dulu yuk kameranya yuk. Nggak bisa Bu, saya. Ya, yang bisa aja yuk. Saya nggak bisa, Bu. Kenapa? Yang bisa aja yuk, dibuka yuk. Wanita bisa nggak? Denis, nah Denis udah kebuka. Wanita, oke. Oke, Saya senyum. nggak bisa, Bu. Yuk. Senyum. Oke, aku foto ya. 1, 2. Fake. Cekrek. Ketawa. Oke, Kena, nanti aku share di grup ya. Oke, Thank you thank you buat semua hari ya. ini.